Pemadaman listrik yang terjadi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya minggu kemarin bermula dari meledaknya alat pemutus beban 500 kV yang terletak di Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi Muara Tawar, Bekasi. Dan berikut informasi selengkapnya. Kita lanjutkan perbincangan pemirsa, masih bersama dengan General Manager PLN UID Jakarta Raya, Dodi Pangeribuan. Pak Dodi. Ya. Oke, Pak Dodi. Tadi Pak Dodi sempat menyebut bahwa perlu ada sinergitas yang baik ya dengan Pemprov DKI Jakarta terkait dengan menghadapi musim atau cuaca yang cukup ekstrim ke depan. Sejauh ini dalam permasalahan tertentu mengenai kelistrikan di DKI Jakarta, koordinasi dengan Pemprov DKI itu sudah sebaik apa sinergitasnya terbangun antara PLN UID Jakarta dengan Pemprov? Ya, makasih. Alhamdulillah kami saling mendukung juga, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pemprov DKI yang selama ini sudah bahu-membahu gitu ya, karena memang tanpa adanya sinergi tentu tidak bisa gitu ya. Kami juga bergerak misalnya khususnya izin-izin untuk penggelaran saluran kabel misalnya dari mulai tegangan tinggi sampai dengan distribusi maupun tegangan rendah. Kemudian pemanfaatan utilitas bersama ya, kemudian kami juga mensupport pemerintah misalnya dalam hal MRT kemarin, kemudian juga Asian Games, dan alhamdulillah ya so far termasuk yang ini, yang pompa ini gitu ya. Kita sama-sama sudah nyiapkan, saya sudah berkeliling ke titik-titik pompa induk, dan teman-teman dari penanggung jawab pompa induk juga mereka sudah melakukan pemeliharaan rutin. Kemudian saya juga sudah ngecek bagaimana pasokan listrik. Alhamdulillah koordinasi pun jalan dari mulai level paling depan sampai dengan saya dengan Bapak Gubernur. Oke, jadi kerjasamanya sudah berjalan selama ini bisa dikatakan baik. Kalau untuk ke depan ada tidak kira-kira mungkin peralatan barukah atau anggaran barukah yang harus diajukan kepada Pemprov DKI Jakarta? Sudah ada pembahasan itu Pak Dodi? Kalau anggaran ya kan kita masing-masing ya. Saya senang sekali kalau misalnya ada anggaran khusus dari Pemda membantu PLN. Tapi kalau senang artinya memang ada kebutuhan tuh Pak Dodi. Kalau kebutuhan pasti gitu ya. Oke, apa yang paling mendesak? Kebutuhan pasti. Kalau kebutuhan inilah barangkali inisiatif untuk menggunakan kendaraan listrik misalnya. Ya, ini kan sudah mengemuka beberapa lama gitu ya. Kami sudah menyiapkan juga stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau EV chargingnya gitu ya, sehingga kami sangat eager lah, sangat ingin sekali ini terwujud. Jakarta langit biru juga terwujud karena tidak ada polusi. Kami juga bisa membuktikan bahwa kota Jakarta bisa sejajar juga dengan kota-kota maju yang lain dengan kendaraan listrik gitu. Ya mudah-mudahan didengar ya sekalian nih Pak Dodi. Ya Pak Dodi, ini kalau terkait dengan, kalau saya perhatikan di media sosial ini PLN ini diserbu sama netizen ini, ada yang sekedar bertanya, ada juga yang berkata kasar lah katakan seperti itu kepada PLN. Nah, sebetulnya kalau untuk sirkulasi pengaduan itu yang benar bagaimana Pak Dodi? Jadi ada beberapa channel komunikasi ya yang kami sediakan untuk menampung segala macam informasi ya, termasuk keluhan, kemudian ada informasi, gangguan ataupun melayani permohonan-permohonan pasang baru dan tambah daya termasuk pengecekan rekening listrik. Yang utama adalah kita punya PLN call center dengan 123. Nah, ini banyak yang
kurang paham maksudnya bagaimana mendial up-nya. Jadi kalau dari handphone 021 123. Nah, tapi kalau dari telepon rumah atau fixed phone ya meskipun mulai jarang tapi masih ada, langsung saja dial in di 123. Kemudian kami juga punya Facebook, punya Instagram, punya Twitter gitu ya. Kemudian punya channel-channel komunikasi yang lain termasuk bagi pelanggan premium yang memang kami layani khusus dengan account eksekutif. Jadi sesuai dengan namanya pelanggan premium ini memang punya privileges hotline gitu ya ke penanggung jawab. Demikian. Oke, ini terkait dengan pengaduan kalau berujung pada misalnya penggantian atau meminta ganti rugi misalnya seperti apa yang terjadi blackout beberapa waktu yang lalu. Nah ini kan ke depan juga kita tidak bisa memprediksi, ada hal-hal non teknis yang kita tidak bisa prediksi ternyata berkepanjangan. Kita tidak berharap itu terjadi, tapi sudah adakah pertimbangan atau langkah-langkah untuk penggantian rugi misalnya Pak Dodi? Ya, jadi sesuai dengan peraturan Menteri SDM yang terbaru ya nomor 18 tahun 2019, memang apabila deklarasi tingkat mutu pelayanan atau TMP atau Service Level Agreement atau SLA dilewati, maka secara otomatis, nah ini saya sampaikan, pelanggan tidak perlu mengklaim, tidak perlu juga mengajukan tagihan, secara otomatis kami akan menghitung dan itu akan diperhitungkan dalam pembelian token maupun dalam pembayaran tagihan rekening di bulan berikutnya. Jadi seperti contoh yang kemarin gitu ya, kalau di Jakarta ini kan untuk pelanggan reguler 5 jam. Jadi kalau ada padam 5 jam kumulatif dalam 1 bulan, maka kami akan memberikan kompensasi. Ya, kompensasinya misalnya kalau padamnya 1 sampai 3 jam gitu ya bisa 50%, kemudian 3 sampai 5 jam 75%, 5 sampai 9 jam kemudian 100%. Nah, itu kami hitung ya. Untuk pelanggan premium lain lagi ya, tadi di samping punya privileges hotline dengan staf kami atau penanggung jawab, kami juga jamnya pun lebih singkat gitu ya. Jadi 1 jam padam saja kumulatif sudah harus kami melakukan atau memberikan kompensasi. Jadi kompensasi itu otomatis kamu punya sistem ya, kami hitung di daerah mana yang padam, berapa pelanggan, jenis pelanggannya apa, lama padamnya berapa banyak, sekali itu berhak, kemudian secara otomatis akan diperhitungkan dalam rekening atau token bulan berikutnya. Jadi jelas untuk penyampaian komplain dan juga penyampaian penggantian rugi berbeda ya mekanismenya Pak Dodi? Iya, jadi kalau komplain itu berarti inisiatifnya kan ada di pelanggan, tapi kalau kompensasi emang satu arah inisiatifnya dari kami, karena kami juga harus mematuhi apa yang diatur oleh Menteri SDM melalui Permen SDM tadi. Dan itu sudah terintegrasi ya, artinya satu Indonesia tidak hanya per wilayah atau seperti apa? Oh iya, benar. Jadi sistem itu sudah terintegrasi gitu ya, sehingga mau padam dimanapun kalau memenuhi kriteria tadi gitu ya. Hanya kriterianya lama padamnya bisa berbeda-beda antar daerah tergantung kesiapan. Oke. Ini ada masuk ini dari rekan saya nanya via media sosial ini untuk memastikan lagi karena mungkin kemarin banyak yang kesel Pak Dodi. Ini nanya lagi kemarin itu maksudnya secara teknis ini perbaikannya bersifat sementara, artinya urgensi saja atau memang sudah perbaikan secara maksimal, artinya akan ada potensi mati lampu susulan atau tidak, begitu Pak Dodi? Oke. Kalau perbaikan ya tentu kemarin kan sudah ada alat yang rusak ya, yang namanya CB itu, dan tadi malam kami sudah mengidentifikasi di mana-mana saja alat penggantinya dan pemasangan itu insya Allah akan selesai dalam waktu 2-3 hari. Nah, sambil alat itu menunggu dipasang, tentu kita lakukan manuver ya atau konfigurasi sementara. Yang konfigurasi ini memang sesuai dengan backup plan. Jadi memang kita selalu punya backup plan. Kalau ada satu alat terganggu, kita
lakukan A, B, C, D gitu ya, kemudian setelah normal kita kembalikan. Nah, dengan rencana itu tentu kami tidak berharap ada kejadian yang sama gitu ya. Sepanjang yang bisa kami lakukan, khususnya teknis, tentu kami ingin bahwa kejadian serupa atau kejadian pemadaman tidak akan terjadi lagi. Oke, untuk kendala tersulit yang ditemui dalam proses perbaikan saat ini apa, Pak Dodi? Nggak ada sih ya. Semua lancar-lancar aja ya? Koordinasi materialnya ada. Ya mungkin masalah transportasi aja gitu ya, seberapa cepat gitu ya, kemudian kita bersihkan dulu di lokasi gitu ya, karena tadi malam juga sudah dimulai. Yang lain-lain nggak ada masalah, petugas juga standby semua, insya Allah nggak ada masalah, 2-3 hari akan selesai. Ya, semoga yang nitip pertanyaan lega nih dengan jawabannya Pak Dodi. Nah, Pak Dodi, semoga, ya. Oke. Ini saya bisa, mungkin beberapa masyarakat juga bisa memahami kalau memang mati lampu ini bukan berasal dari human error, tetapi memang sesuatu atau peristiwa yang tidak bisa ditolak begitu. Nah, apa sih mungkin himbauan dari Pak Dodi kepada masyarakat untuk tetap tenang, karena siapapun tidak mau mengalami hal ini. Begitupun PLN tentunya tidak ingin mengecewakan pelanggan. Apa mungkin pesan yang disampaikan Pak Dodi? Benar. Jadi pertama tentu apabila ada kejadian ini secepatnya ya. Jadi kalau ada padam ini di level manapun gitu ya. Jadi saya banyak beberapa kejadian pelanggan kami ini melaporkan kejadian padam setelah 1 jam, setelah 2 jam gitu ya. Sehingga ya mungkin saja pelanggan itu menunggu ya, jangan-jangan ada tetangga yang sudah melapor gitu ya, atau satu perumahan sudah melapor gitu ya. Kami sarankan secepatnya. Kemudian kalau terjadi padam ini mohon juga setelah melapor kemudian kita mohon juga bersabar dan percayalah gitu ya, bahwa tadi seperti dikatakan PLN juga tidak ingin lama-lama, apalagi pelanggan gitu, dan kami tentu sudah mengerahkan segala kemampuan kami ya. Ini perlu digarisbawahi, termasuk hasil-hasil evaluasi padam tahun lalu yang alhamdulillah ya dapat terbukti kemarin, yang perbaikan atau pemadaman ini relatif sebentar ya, meskipun berapa lama pun ya ini. Pak Dodi menjadi menjadi ya. Pak Dodi, mungkin Ya, satu lagi ya. terakhir. Kalau kondisi listrik itu satu Jakarta itu apakah akan berada di situasi yang sama? Artinya ketika mati lampu, misalnya kemungkinan besar Jakarta di wilayah lainnya juga akan mati lampu, karena nanti kalau utara mati, nanti anak selatan yang ngiri. Selatan mati atau selatan nyala, anak utaranya yang ngiri. Ini bagaimana supaya nanti menghindari hal seperti itu? Jadi secara kelistrikan kan Jakarta ini dipasok dari 6 subsistem, 6 kemudian dalamnya kira-kira interconnected gitu ya. Nah jadi seperti case kemarin gitu ya, sebagian besar di Jakarta Timur, namun wilayah itu juga tidak bisa dihindarkan. Namun kalau dilihat paling terdampak ya Jakarta Timur kemarin, sementara Jakarta Barat misalnya hanya sedikit, jadi Jakarta Pusat juga sedikit. Nah, memang demikian supaya mencegah tidak kalau penyakit itu tidak menular kira-kira gitu. Ya, artinya nggak boleh ngiri ya, karena situasinya juga berbeda-beda tergantung pangkal masalahnya ada di mana. Betul. Ya, Pak Dodi. Pak Dodi, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya bersama kami. Sama-sama. Tetap semangat, Pak Dodi. Saya senang sekali. Terima kasih, selamat pagi. Baik. Pemirsa, jangan kemana-mana. Usai jeda Good Morning Jakarta akan segera kembali.